Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Halita Yatnika Sari Putri, Ana Sofiana, Andini Mutiara Rahman, Anissa Primia Rahma, dan Apriani. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait pengertian pembelajaran berdiferensiasi, lalu contoh keragaman anak di kelas, dan teori pendukung terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai guru, perlu memfasilitasi muridnya dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, dalam menetapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap peserta didik maupun pembelajaran yang membedakan antara peserta didik yang pintar dengan yang kurang pintar, atau bisa juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan setiap peserta didiknya dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, disesuaikan dengan minatnya, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, menurut para ahli, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu cara guru untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar, di mana peserta didik ini dapat memahami materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukainya, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Lalu selanjutnya ini ada contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama, mengenai kesiapan belajar. Pengertian kesiapan belajar di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan dan keterampilan awal apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik terhadap materi pelajaran yang akan dibahas. Guru ini perlu bertanya apa yang dibutuhkan peserta didiknya, sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajarannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, contoh dari keberagaman anak di kelas mengenai minat belajar. Minat adalah suatu keadaan atau kecenderungan yang tetap untuk tertarik, mengenang, dan memperhatikan terhadap suatu rasa, bidang, aktivitas, atau kegiatan dengan keinginan untuk mengetahui dan memperhatikan disertai dengan perasaan yang senang dan konsisten. Nah, minat ini dapat menimbulkan semangat dalam melakukan kegiatan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Nah, minat ini memiliki peranan yang sangat besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Guru dapat menanyakan kepada para peserta didik apa yang mereka minati, seperti hobi atau pelajaran yang mereka sukai. Jika sekolah memiliki guru BK, atau bahkan seorang psikolog yang berkompeten untuk memberikan tes psikologi kepada peserta didik agar dapat diketahui bakat dan minat peserta didik secara lengkap dan jelas. Selanjutnya, contoh keberagaman anak di kelas yang ketiga yaitu ada profil belajar, di mana profil belajar peserta didik ini terkait dengan banyak faktor seperti faktor bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Nah, profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, profil
Gaya belajar peserta didik ini mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka itu dapat memahami pelajaran dengan baik, menerima dengan baik, dan mengaplikasikannya dengan baik. Ada yang senang belajar dalam berkelompok besar, ada yang senang berpasangan atau dalam kelompok kecil, dan ada juga yang senang belajar secara individu atau menyendiri. Nah, profil gaya belajar tersebut mempunyai macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu ada visual, yang kedua ada auditori, dan yang terakhir ada kinestik, di mana visual ini menggunakan penglihatan seperti penggunaan warna, gambar, atau bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menggunakan suara atau musik berupa podcast, video, atau buku audio. Yang terakhir yaitu kinestetik, di mana ini tuh melibatkan anggota gerak tubuh. Jadi siswa melaksanakan praktikum atau olahraga dan lain sebagainya. Teori pembelajaran berdiferensiasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori sistem ekologi, yang kedua ada teori multiple intelligence, yang ketiga ada teori zone of proximal development, dan yang keempat learning modalitas. Teori yang pertama yaitu ada teori ekologi. Teori ekologi merupakan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Anak mempunyai lingkungan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya. Ada 5 sistem dari teori ekologi. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem sendiri merupakan kondisi yang melatar belakangi anak-anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua ada mesosistem, yaitu hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dengan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan. Pelayanan, kesehatan, berinteraksi dengan keluarga dan sekolahnya. Yang ketiga ada ekosistem. Merupakan sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus belajar untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Kemudian yang keempat ada makrosistem. Makrosistem merupakan sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Kemudian yang terakhir ada kronosistem, yang merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultur. Yang kedua ada multiple intelligence. Multiple intelligence merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu pengaturan yang bermacam-macam dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu, tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam.
Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu dibagi menjadi 8 jenis kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Kemudian ada kecerdasan logis matematis. Ketiga ada kecerdasan spasial visual. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kelima, kecerdasan musikal. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Dan kedelapan, kecerdasan naturalis. Yang ketiga adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, ZPD ini atau zona perkembangan proksimal merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky pada tahun 1978 mengemukakan bahwa zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditunjukkan oleh kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang ditunjukkan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya yang lebih mampu. Nah, dengan kata lain, ini adalah rentang di mana seseorang dapat belajar dengan bantuan orang lain. Ketika kita berbicara dengan GPD, kita fokus pada apa yang belum dikuasai individu, tetapi dapat dicapai melalui interaksi dan juga bimbingan. Yang keempat yaitu teori learning modalities. Nah, untuk teori learning modalities atau modalitas belajar adalah pola kecenderungan yang lebih disukai oleh siswa dalam memproses pengalaman dan informasi yang diperoleh. Ini mencerminkan cara siswa menangani pengalaman melalui berbagai strategi belajar. Modalitas belajar berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimiliki. Di antaranya itu yaitu ada kinestetik, audio, dan juga visual. Nah, modal belajar pada peserta didik ini dapat lebih dari satu, seperti itu. Baik, itulah yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.